wabarakatuh. Ini adalah ruang perpustakaan MTS Muhammadiyah Merden, yang mana menjadi jantungnya dunia pendidikan adalah perpustakaan, di mana dalam perpustakaan itu tersedia banyak buku, menjadi salah satu sumber belajar, menjadi salah satu yang harus dilakukan oleh guru adalah membaca. Akan tetapi sekarang dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata sekarang dimudahkan dengan cara googling, atau sudah muncul yang namanya digital library. Apa itu digital library? Digital library itu adalah perpustakaan digital yang mana tidak memerlukan tempat, akan tetapi itu bisa kita peroleh, kita dapatkan untuk menjadi bahan belajar kita berada di depan laptop, udah tersambung dengan jaringan internet, maka kita akan tahu, kita akan bisa mencari buku-buku yang relevan dengan mata pelajaran yang kita sampaikan. Saya sendiri juga mengalami beberapa akhir tahun awal 2020, maka saya berkunjung ke Universitas Negeri Yogyakarta, di mana di sana sudah terdapat yang namanya digital library, sehingga di dalam sebuah ruangan itu bukan terdapat rak-rak seperti ini, akan tapi hanya tersedia komputer seperti hanya di laboratorium komputer. Kemudian begitu kita masuk, kemudian registrasi meninggalkan KTP, kemudian kita bisa di lantai 2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian selain itu, maka kita sebagai guru harus rajin membaca, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah yang diselenggarakan baik tingkat kabupaten melalui MGMP maupun di tingkat nasional. Selanjutnya, mari saya akan menunjukkan sebuah tempat di mana ini masih menjadi fasilitas dari perpustakaan MTS Muhammadiyah Merden, yang mana disinilah tempat berbagi, kemudian tempat berkumpulnya teman-teman guru untuk saling berbagi informasi, saling memberikan pengalaman. Di situ juga karena perlu kita sadari bersama bahwa seorang guru itu perlu senantiasa rajin meningkatkan atau rajin belajar, termasuk di dalamnya adalah mengikuti atau terselenggaranya yang namanya adalah IHT. Apa itu IHT? IHT itu adalah in-house training. Yang ini sudah menjadi program sekolah atau madrasah yang secara otonomi menyelenggarakan, kemudian mengundang ahli. Di situ digunakan untuk membimbing dan mengarahkan para guru, sehingga dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu memiliki rasa percaya diri dan kemampuannya itu langsung melakukan yang namanya aktualisasi diri. Hal itu diperlukan dalam pengembangan profesi. Kenapa? Karena di dalamnya in-house training ini di situ secara berkelanjutan digunakan juga untuk berkonsultasi, baik mengenai administrasi pembelajaran yang harus disiapkan seorang guru, ataupun berkaitan dengan berbagi pengalaman menangani problem-problem di kelas. Sehingga dalam hal ini guru itu juga bisa melakukan kegiatan pengembangan diri seperti penulisan karya ilmiah atau penulisan ilmiah. Kemudian juga berpartisipasi dalam media massa, seperti halnya menulis di koran atau surat kabar, yang tentunya ini menjadi nilai plus bagi guru itu sendiri. Menulis itu bukan sesuatu yang mudah dan langsung berhasil. Kenapa? Karena menulis itu adalah memerlukan proses, kemudian percaya diri, dan sebagian besar para guru, teman-teman itu sudah menghakimi diri sendiri. Contoh dalam latihan menulis 1-2 halaman merasa salah sehingga dihapus, dihilangkan, dan itu menjadikan kemauan menulisnya akan menurun. Ini saya tunjukkan tentang hasil karya saya sendiri menjadi seorang guru.
Kemudian ini saya tempuh melalui proses yang tidak mudah. Kita perlu menjadi seorang guru yang percaya diri untuk menulis dan berlatih terus belajar terus, sehingga sampai akhirnya alhamdulillah saya sebagai guru IPS sudah mencetak atau menyelesaikan sebuah buku, seri buku pendidikan mengangkat tentang potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Tentunya ini saya pribadi menjadi merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa tentunya saya mengikuti berbagai macam kegiatan ilmiah yang menjadikan saya banyak bertukar kaur, banyak berkomunikasi dengan teman-teman guru, baik di lingkungan Kementerian Agama maupun di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Dan alhamdulillah di dalam buku ini banyak saya angkat berkaitan dengan membangun sekolah yang berbasis lingkungan di Banjarnegara. Perlu kita ketahui Banjarnegara bahwa potensi yang ada di Banjarnegara itu banyak yang bisa digunakan sebagai media, banyak yang digunakan membantu, memudahkan tentang dan sekaligus memperkenalkan Banjarnegara punya potensi alam yang luar biasa. Seperti hanya di bidang pertanian, Banjarnegara terkenal dengan dawet ayunya. Kemudian juga di dekat sekolah madrasah kami ada penambangan pasir yang tentunya ini juga sudah banyak positif negatifnya berkaitan dengan peningkatan ekonomi di masyarakat sekitar. Kemudian tak lupa itu di Kecamatan Rakit itu terkenal dengan kebun melati, kemudian kebun jambu citra, kemudian kebun jeruk yang tentunya itu akan mengangkat perekonomian mereka di wilayahnya. Tak lupa pula maka di Pegunungan Utara Kabupaten Banjarnegara terdapat Pegunungan Dieng, dan ternyata di Pegunungan Dieng itu merupakan mayoritas penduduknya adalah memiliki taraf pendapatan ekonomi yang tinggi di tingkat Kabupaten Banjarnegara, yang mana di sana hampir semua lahan itu digunakan untuk lahan pertanian, kebun kentang, dan di sana juga ada tempat pariwisata. Bahkan terdapat juga PLTU atau sumber energi panas bumi yang paling tinggi, yang itu bisa dijadikan kegiatan pembelajaran. Ada siswa-siswa kita diperkenalkan bahwa Banjarnegara punya potensi yang banyak untuk meningkatkan pembelajaran berkaitan dengan materi IPS atau geografi atau lainnya. Nah, tentunya selain alhamdulillah sudah punya mencetak buku ini, kami sering ikut meskipun belum berprestasi, tapi memberanikan diri ikut membuat lomba best practice, atau bahkan itu dilakukan ketika seorang guru itu melakukan kegiatan aktivitas di sekolah, diperlukan best practice itu atau praktek terbaik seorang guru. Itu bisa digunakan untuk dua hal. Oleh guru digunakan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan apa yang terjadi di kelas, kemudian oleh siswa kita, oleh lingkungan madrasah, maka digunakan untuk senantiasa meningkatkan mutu pendidikan di madrasah itu sendiri. Jam hari ini? Ada nanti Pak, jam 5, kelas 7E. Iya, kebetulan itu juga kayaknya saya sekarang berdasarkan jadwal ada jam mengajar. Ya. Mohon titip tugas kepada anak-anak dengan sebagai wali kelas, disampaikan kepada anak-anak untuk dikerjakan di rumah, senantiasa tetap berada di rumah, jangan keluar rumah karena itu mentaati aturan yang ada saat ini berkaitan dengan bencana corona. Kemudian nanti tugasnya Ibu, anak-anak langsung dikirimkan saja ketika sudah selesai, itu kemudian dikirimkan ke saya. Ya, di Japri. Ya, oke. Sehingga suruh anak-anak mengirimkan ke jenengan. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Ya.
Bangsa, ayolah maju, tunjukkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anwar Ma'rif, SI, Guru IPS MTS Muhammadiyah Merden, Kabupaten Banjarnegara, yang pada kesempatan ini ingin berpartisipasi dalam lomba kinerja guru madrasah yang insya Allah kami sebagai guru sudah mempersiapkan atau menjalankan fungsi administrasi, diantaranya adalah mempersiapkan administrasi guru. Di sini sudah dipersiapkan ada kalender pendidikan, kemudian juga ada program tahunan, kemudian ada perhitungan atau rincian minggu efektif, kemudian juga sudah membuat RPP 1 lembar, sudah membuat menentukan KKM dan Promes, yang ini merupakan perencanaan pembelajaran saat guru memasuki kelas. Kemudian RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya desain ini hanya ada sesuai dengan fungsinya, yakni bahwa RPP itu minimal ada 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah disampaikan tentang tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua adalah kegiatan pembelajaran atau kegiatan inti di dalamnya, kemudian yang ketiga adalah penilaian atau assessment. Perlu kita sadari bersama bahwa sesuai dengan informasi yang saya terima, sekarang meskipun guru dikurangi beban administrasi, bukan berarti kita tidak akan membuat persiapan pembelajaran atau RP, akan tapi ini menjadi bukti bahwa merdeka belajar. Seorang guru bisa atau melalui forum-forum ilmiah, melalui forum-forum MGMP, maka di situ akan didiskusikan beberapa guru mata pelajaran, mendesain, menyamakan visi, kemudian juga dalamnya ini yang nanti di dalam MGMP seluruh kabupaten itu akan menggunakan hasil rancangan yang telah disepakati bersama di forum MGMP. Kemudian berikutnya, forum MGMP ternyata juga menjadikan lahan, menjadikan wadah beraktualisasi seorang guru ketika punya ide dan gagasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seorang guru. Selain itu, maka setelah selesai atau menyelesaikan tahap atau fungsi administrasi, tahap pembuatan administrasi, maka guru itu tinggal melakukan tahap berikutnya. Nah, ini adalah plan. Plan itu adalah tahap perencanaan. Tahap berikutnya adalah C. Tahap berikutnya adalah C, mencermati tentang persiapan administrasi dan kemudian media, kemudian alat apa yang perlu dipersiapkan saat kegiatan pembelajaran, memilih model, kemudian memilih metode yang tepat dengan materi yang akan disampaikan di kelas. Kemudian pada masa pandemi ini, maka kami seorang guru bersama-sama di MGMP sudah menetapkan yang namanya materi esensial kurikulum darurat, yang mana kita ambil intisarinya yang perlu diajarkan atau disampaikan kepada murid-murid kita. Jangan sampai kita menjadi guru yang memaksakan kehendak, yang tidak mau belajar, sehingga kasihan apa yang akan diperoleh oleh siswa di kelas. Perlu kita ketahui bersama pula bahwa murid-murid kita yang sedang belajar ini adalah mereka akan 5-10 tahun ke depan akan mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang sukses berhasil di masa mendatang. Hal itu bisa dicapai, bisa diraih ketika kita menjadi seorang guru mampu mempersiapkan diri, selalu update, selalu meningkatkan kemampuannya untuk memberikan bekal, tidak hanya transfer knowledge, tidak hanya transfer ilmu saja,
akan tetapi ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada siswa-siswa kita. Contohnya adalah tentang hasil karya kita menjadi seorang guru itu apa. Kemudian murid-murid yang hebat, murid-murid yang berhasil, tentunya itu tidak jauh peran-peran guru-guru madrasah yang ada saat ini. Ada dua yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Perlu kita ketahui bahwa saat ini di masa pandemi, kegiatan pembelajaran di kelas maka ditiadakan, semuanya menggunakan daring. Nah, maka desain rencana pembelajaran yang saya lakukan tidak berupa tayangan audiovisual, akan tetapi saya tambahkan dan atau rekaman penjelasan materi dari guru. Ini saya lakukan itu juga karena mendengar, mencermati ternyata ada beberapa siswa atau murid di madrasah itu yang tidak semuanya memiliki fasilitas handphone yang baik. Yang kedua, meskipun pemerintah sudah mengantisipasi, berpartisipasi dalam memberikan bantuan berupa data, paketan data ke siswa, akan tapi karena saking banyaknya materi-materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru, maka terkadang itu tidak mencukupi atau kuota itu tidak mencukupi dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Kemudian berikutnya bisa dilakukan dengan dua tempuh. Yang pertama adalah memberikan instruksi, atau setelah kita menjelaskan materi maka ada penugasan yang resitasi yang diberikan kepada siswa berupa LPKD. Apa itu LPKD? Lembar kerja peserta didik. Sesuai dengan mapel, di situ akan disampaikan materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua disampaikan juga SKKD-nya, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang terpenting adalah menyampaikan tujuan penyampaian tugas itu, seperti yang saya buat. Ini adalah LPKD yang saya buat secara manual. Kenapa? Karena hanya mengamati sebuah gambar. Yang sering saya sampaikan bahwa untuk tingkat SMP MTS, anak-anak itu tidak hanya mencermati, mengamati sebuah gambar, akan tapi sudah dibawa ranahnya adalah audio visual, sehingga bisa melihat dan bisa mendengarkan. Nah, di LPKD ini nanti di bawahnya ada beberapa soal yang soalnya itu juga saya desain soalnya itu ada 1-2 soal yang menghantarkan siswa itu berpikir tinggi, ya, melalui proses. Tidak hanya di situ ada soal sebutkan apakah dan sebagainya, tapi sudah melalui bagaimana atau mengapa. Nah, ini dengan bentuk pertanyaan seperti itu, sehingga anak melalui proses berpikir tingkat tinggi. Barangkali itu yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, madrasah akan menjadi baik, madrasah akan menjadi bermutu ketika dikelola, kemudian ketika guru-guru di dalamnya adalah guru-guru yang senantiasa belajar, kemudian guru-gurunya senantiasa update, senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih atas kesempatan ini. Madrasah hebat, madrasah bermartabat ketika di dalamnya guru dan semua elemen di madrasah itu akan berupaya maksimal untuk meningkatkan mutu pendidikan baik diri sendiri maupun lingkungan madrasah itu sendiri melalui standar operasional pelayanan yang umum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keteladanan ciri khas dirimu, madrasah itu hebat bermartabat, mencetak